Baik, Assalamualaikum, salam saudara muslim semua. Video kali ini akan sedikit memberi wawasan kita tentang hadis yang berhubungan dengan musik. Dan video yang kami ulas ini hanya sebagai ensiklopedia saja, artinya tidak mengambil kesimpulan atas makna yang ada di dalam hadis tersebut. Karena dalam belajar Quran dan hadis haruslah dalam bimbingan para guru dan para ulama yang terpercaya, agar maksud dan tujuan ilmu yang disampaikan pada kita bisa dipertanggungjawabkan kelak di kehidupan dunia dan terutama di kehidupan akhirat. Musik sangatlah lekat dengan kehidupan sehari-hari, baik pelaku seni itu sendiri dan kita sebagai masyarakat umum dengan berbagai macam kebutuhan. Namun dari beberapa budi pekerti hadis, musik juga memiliki beberapa larangan dan tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa musik itu tidak diperbolehkan, bahkan haram ya. Lalu, benarkah musik itu haram? Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk sekedar mengapresiasi, silahkan subscribe, beri komentar, like, dan share. Jangan lupa bunyikan lonceng. Baik, dan bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang pertama ini dari Sahih Bukhari, diriwayatkan juga oleh Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Hisyam bin Ammar berkata, menceritakan kepada kami Sadaqah bin Khalid, menceritakan juga kepada kami Abdul Rahman bin Yazid ibnu Jabir, menceritakan kepada kami Atiyah bin Qais al-Kila, menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Ganam al-Asy'ari berkata, menceritakan kepadaku Abu Amir dan Abu Malik al-Asy'ari berkata, demi Allah bahwa saya tidak berbohong, saya mendengar dari Rasulullah, niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan kemaluan, sutra, kamar, dan alat musik. Dan niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang pergi ke sisi gunung lembah ketika seorang penggembala mereka datang menghadap mereka di waktu sore. Ia datang kepada mereka karena suatu hajat. Tapi mereka para pemimpin tersebut berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Dan keesokan harinya Allah menidurkan mereka dan merendahkan si pemimpin-pemimpin tersebut dan merubah bentuk yang lainnya menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Di sini tertulis ada alat-alat musik ya. Di sini objeknya adalah para pemimpin. Kondisinya pada saat hajat. Dan di sini ada pengembala. Mungkin teman-teman bisa komunikasikan dengan para ulama terkait dengan hadis ini. Baik, di hadis yang kedua menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubad, menceritakan kepada kami Husain, menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwasanya ada seorang budak wanita hitam yang datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau datang dari sebuah peperangan. Maka budak tersebut berkata kepada beliau, kepada Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernazar untuk memukul rebana di dekatmu jika Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat. Lalu beliau berkata, di sini mungkin Rasulullah SAW, jika engkau bernazar maka lakukanlah, dan jika engkau belum bernazar maka jangan engkau lakukan. Maka dia pun mulai memukul rebana tadi. Lalu Abu Bakar masuk, dia tetap memukulnya. Masuklah sahabat yang lain, ia pun masih melakukannya. Lalu Umar masuk, maka ia pun segera menyembunyikan rebana itu di balik punggungnya dan sambil menutupi dirinya. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya setan benar-benar takut kepadamu wahai Umar. Aku duduk di sini dan mereka ini masuk, dan ketika engkau masuk, maka ia pun melakukan apa yang ia lakukan tadi.
Hadis ini diriwayatkan dari At-Tirmizi. Baik, di hadis yang selanjutnya, hadis ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Yaqub Al-Kufi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Al-Qudus dari Al-Amasi, dari Hilal bin Hisab, dan dari Imran bin Husain. Rasulullah telah bersabda, pada umatku akan ada pembenaman, pelemparan atau pengubahan bentuk. Lalu salah seorang di antara kaum muslimin ada yang bertanya, kapan hal ini atau hal itu akan terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jika telah tampak berbagai nyanyian, alat-alat musik, dan diminumnya khamr atau minuman keras. Hadis ini diriwayatkan dari Sunan At-Tirmizi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat dari Sunan Abu Daud, hadis nomor 3200, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abi Habib, dari Al-Walid bin Abdah, dari Abdi Allah bin Amr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar atau minuman keras, judi, gendang, dan al-gubaira, khamr yang dibuat dari bahan jagung, dan setiap yang memabukkan itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima, hadis berikutnya ini dari Sahih Bukhari, hadis nomor 987, dan Sahih Muslim ya. Jadi direferensi dari dua imam. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepada kami sesungguhnya Muhammad Al-Rahman Al-Asadi telah menceritakan kepadanya dari Urwah dari Aisyah, si Aisyah. Lalu beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah masuk ke tempatku. Lalu ketika itu di sampingku ada dua gadis perempuan budak ya, yang sedang mendendangkan nyanyian. Lalu beliau melihat Rasulullah SAW berbaring, tetapi dengan memalingkan mukanya. Dan pada saat itu Abu Bakar masuk, dan ia pun marah kepadaku, katanya, di rumah Nabi ada seruling setan. Mendengar seruan itu, Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada Abu Bakar seraya berkata, biarkanlah keduanya, hai Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikannya lagi, maka aku suruh keduanya atau kedua budak perempuan tersebut keluar. Dan hal ini terjadi pada hari raya di mana orang-orang Sudan sedang menari dan memainkan alat-alat penangkis dan senjata perang mereka. Di hadis yang ke-6 selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, dari hadis riwayat Sunan Abu Daud, hadis nomor 3079, telah menceritakan kepada Muslim bin Ibrahim, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Salam bin Miskin Syekh Syahid Abu Wail dalam suatu walimah. Meriahkanlah dengan permainan dan nyanyian mereka. Kemudian Abu Wail
menghalalkan dan menikahkannya. Dan Abu Hurairah berkata, saya mendengar Allah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nyanyian dapat menimbulkan kemunafikan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, hadis ke-7 dari Musnad Ahmad. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Mansur Al-Qauswaju telah mengabarkan kepada kami, Al-Fadl ibnu Dukain telah menceritakan kepada kami, Sadaqah ibnu Musa dari Farqah ibnu Al-Sabaki telah menceritakan kepada kami, Abu Mundib Al-Syami dari Abi Atta dari Ubaidah ibnu Sa'id dari Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, pasti akan datang manusia dari umatku yang bersukaria, berbuat bodoh, bermain-main, dan bersenda gurau. Kemudian esok harinya mereka berubah menjadi kera dan anjing karena perbuatan mereka yang menghalalkan perkara haram dan nyanyian, meminum minuman keras, memakan riba, dan memakai sutra. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, hadis ini dari Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 2159. Ahmad bin Muhammad ibnu Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan menceritakan kepada kami, Hisyam ibnu Al-Hasim juga menceritakan kepadanya, Abu Zafar Al-Razi dari Asim dari Abi Al-Muhallab dari Abu Baidah Al-Friki dan dari Abi Amamah. Rasulullah SAW melarang kami membeli dan menjual penyanyi wanita. Begitu juga mengambil untung dan memakan penghasilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya dari Sunan At-Tirmizi, hadis nomor 3119. Menceritakan kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami Bakir bin Mudar dari Ubaidillah ibnu Zahri dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim ibnu Abdul Rahman dari ayahnya Amamah dan Amamah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, janganlah kalian ikuti para penyanyi wanita, jangan pula kalian menjual belikan mereka atau mengenal mereka, dan sesungguhnya tidak ada kebaikan untuk menjualnya. Menerima upah dari penyanyi adalah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini adalah hadis terakhir yang diriwayatkan Bukhari nomor 987. Hadis ini berhubungan dengan hadis yang pertama saya tadi sampaikan dengan versi yang berbeda. Sesungguhnya akan terdapat di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutra, arak, dan alat permainan musik. Kemudian segolongan dari kaum muslimin akan pergi ke tebing bukit yang tinggi. Lalu para pengembala dengan ternak kambingnya mengunjungi golongan tersebut. Lalu mereka didatangi seorang fakir untuk meminta sesuatu. Lalu ketika itu mereka kemudian berkata, datanglah kepada kami esok hari. Pada malam harinya Allah membinasakan mereka dan menghempaskan bukit itu ke atas mereka. Sisa mereka yang tidak binasa pada malam tersebut ditukar rupanya menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat nanti. Baiklah saudara muslim semua, itulah hadis-hadis yang berhubungan dengan musik. Terima kasih telah singgah di Lentera Hadis, channelnya pencinta hadis. Wassalam.